pengertian khusus. Yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu, dan yang dimaksud dengan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi ibadah itu memiliki dua makna. Dalam pengertian umum, ibadah itu adalah setiap amal kebaikan, itu adalah ibadah. Setiap amal kebaikan itu adalah ibadah. Tetapi bukan itu yang dimaksud ibadah dalam ayat iyyaka na'budu. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fadlnya, dengan karunia-Nya mengkaruniakan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Meskipun itu bukan merupakan kewajiban baginya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkannya kepada kita. Semoga kita semuanya bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatan kepadanya dan tidak untuk bermaksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam
yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita ngaji, hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita langgengkan niat ini di dalam hati sampai akhir pengajian. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas yang sebenarnya ayat ini sudah kita bahas di awal pertemuan kita, tetapi ini secara khusus akan kita bahas kembali karena berkaitan dengan amaliyah ahli sunnah wal jamaah yang beberapa hari kita bahas, yaitu tentang tawassul, istighasah, dan tabarruk. Berkaitan dengan itu, sehingga ini kita bahas kembali dengan pembahasan yang lebih mendalam, yaitu penafsiran Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Kita ingat di awal pertemuan kita mengawali pengajian tafsir ini dengan penafsiran surat Al-Fatihah, dan kali ini kita membahas secara khusus yaitu surat Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan yang khusus. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang sering dijadikan oleh orang-orang Wahabi sebagai dalih, bukan dalil, tapi dalih. Dalih itu beda dengan dalil. Dalih itu sebagai alasan mereka untuk mengkafirkan orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighasah dengan nabi atau wali. Salah satu yang mereka jadikan sebagai alasan adalah firman Allah ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap bahwasanya tawassul itu adalah sebuah bentuk ibadah li ghairillah, sebuah bentuk ibadah kepada selain Allah. Dan mereka juga menganggap bahwa istighasah dengan nabi atau wali itu adalah sebagai bentuk isti'anah bi ghairillah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, padahal menurut mereka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta tolong. Maka menurut mereka, kalau orang itu bertawasul dengan Nabi, itu artinya beribadah kepada Nabi, dan itu bertentangan dengan ayat iyyaka na'budu. Jika ada seseorang itu bertawasul dengan wali, maka itu artinya dia beribadah kepada wali. Maka itu namanya ibadah kepada selain Allah, dan itu bertentangan dengan iyyaka na'budu. Ketika seseorang itu istighasah bin Nabi, mengatakan ya Rasulullah adrikni, ya Rasulullah aghisni, maka itu berarti bertentangan dengan ayat iyyaka nasta'in. Mereka ini yang mereka ulang-ulang, sehingga menjadikan sebagian orang itu kemudian terpengaruh dan percaya, menganggap bahwa tawassul, tabarruk, istighasah itu sebagai sebuah bentuk kesyirikan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya sebenarnya antara kita dengan Wahabi dalam hal ini itu sepakat bahwasanya ayat ini pertama benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua juga sepakat bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar selain hanya Allah. Itu adalah sesuatu yang disepakati oleh umat Islam. Karena dasar yang mengumpulkan seluruh umat Islam itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah. Itulah dasar agama. Jika ada seseorang yang beribadah kepada selain Allah, itu adalah syirik, betul itu. Ketika orang Wahabi mengatakan ibadah kepada selain Allah adalah syirik, itu benar. Kita juga mengatakan ibadatu li ghairillah adalah syirkun. Mereka mengatakan ibadatu li ghairillah adalah syirkun, ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Kita juga mengatakan hal yang sama, beribadah kepada selain Allah adalah syirik. Kita mengatakan iyyaka na'budu, mereka juga mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita beribadah. Kita tidak beribadah kepada selain Allah. Ini adalah sesuatu yang doktrin yang kita sepakati bersama, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan sesuatu selain Allah adalah makhluk, tidak layak untuk diibadahi. Kita makhluk, kita tidak menyembah makhluk. Tetapi kita makhluk, maka kita menyembah Al-Khaliq yang telah mengadakan kita dari ada menjadi dari tiada menjadi ada. Nah, ini adalah sebuah doktrin yang disepakati. La ilaha illallah, iyyaka na'budu, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Nah, jadi di sini permasalahannya di mana? Nah, permasalahannya itu adalah pada pemaknaan ibadah. Permasalahannya adalah dalam pemaknaan ibadah. Ibadah itu apa? Ini yang menjadi permasalahan. Bahwa beribadah kepada selain Allah adalah syirik, itu sepakat. Bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, itu sepakat. Sekarang yang dipermasalahkan, yang menjadikan kita berbeda dengan Wahabi adalah bahwa makna ibadah itu apa? Di sini yang kemudian membedakan dan yang menjadikan orang Wahabi itu menjadi kelompok yang ekstrim, yang kemudian menuduh setiap orang yang melakukan tabarruk, tawassul, istighatsah sebagai orang-orang yang musyrik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang Wahabi mereka mengatakan bahwa tawassul itu ibadah. Sekedar berdoa itu adalah ibadah yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu. Menurut mereka tawassul, tabarruk, istighatsah itu adalah ibadah yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu. Mereka menganggap bahwa sekedar taat itu adalah ibadah yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu, yang apabila itu diperuntukkan untuk selain Allah, maka yang melakukannya menjadi musyrik.
Orang Wahabi menganggap bahwa sekedar khauf, sekedar roja, takut, berharap, itu adalah ibadah yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu. Sehingga apabila ada orang takut kepada selain Allah, maka dia musyrik menurut mereka. Jika ada orang memiliki harapan kepada selain Allah, maka menurut mereka hukumnya adalah musyrik. Nah, jika ini diterapkan, maka ya siapa yang mukmin? Semua orang menjadi musyrik nanti. Betapa banyak orang yang bahkan kita semuanya umat Islam misalnya dianjurkan untuk taat kepada kedua orang tua. Apakah dengan taat kepada kedua orang tua berarti dia telah ibadah kepada keduanya sehingga menjadi musyrik? Betapa banyak kita yang kemudian kita melakukan ketaatan kepada pemerintah dalam selain kemaksiatan. Apakah mereka, para rakyat yang taat kepada pemerintah dalam selain kemaksiatan itu beribadah kepada pemerintah, kepada pemimpin? Jika itu dikatakan ibadah kepada mereka, maka menurut mereka semuanya sudah musyrik. Betapa banyak orang yang mengatakan saya takut si fulan, saya takut binatang itu, saya takut hantu, saya takut setan. Apakah orang yang takut terhadap makhluk itu dianggap ibadah kepada makhluk? Berarti dia jatuh pada syirik, kemudian dia menjadi musyrik. Betapa banyak orang yang memiliki roja kepada sesama manusia, mengatakan saya memiliki harapan padamu misalnya, saya berharap kepadamu. Apakah orang yang seperti itu kemudian dia tak dianggap beribadah kepada seseorang dan jatuh pada syirik sehingga menjadi musyrik? Jika seperti itu dianggap sebagai ibadah kepada selain Allah, maka mereka telah mengkafirkan semua umat Islam. Mereka telah mensyirikkan semua umat Islam akibat pemahaman terhadap makna ibadah yang keliru. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita harus bisa membedakan makna ibadah dalam pengertian umum dan makna ibadah dalam pengertian khusus. Yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu dan yang dimaksud dengan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi ibadah itu memiliki dua makna. Dalam pengertian umum, ibadah itu adalah setiap amal kebaikan, itu adalah ibadah. Setiap amal kebaikan itu adalah ibadah. Tetapi bukan itu yang dimaksud ibadah dalam ayat iyyaka na'budu. Nah, sekali lagi kita ulangi. Secara umum, seseorang kalau melakukan amal ketaatan, amal kebaikan yang bisa mendatangkan pahala indallah, maka itu adalah ibadah. Itu makna secara umum, yaitu setiap amal kebaikan. Tetapi itu bukan yang dimaksud oleh ayat iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah kita beribadah. Jika seseorang mengarahkan itu kepada selain Allah menjadi syirik. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud ibadah di sini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahasa seperti Al-Imam As-Subki, Al-Imam Al-Lughawi, Al-Azhari, Az-Zajjaj, Al-Farra, Az-Zabidi dan lainnya, yang mereka mengatakan bahwa makna ibadah adalah nihayatut tazallul atau ghayatut tazallul, puncak perendahan diri. Puncak perendahan diri, itulah ibadah.
Atau mereka, sebagian mereka yang tadi namanya kita sebut, mereka mengatakan bahwa ibadah itu bukan mujarradu ta'ah, tetapi at-ta'ah ma'al khudu'. At-ta'atu ma'al khudu'i, yaitu ketaatan yang disertai dengan ketundukan. Puncak daripada ketundukan, itulah yang dimaksud ibadah dalam ayat ini, iyyaka na'budu, dan itulah yang dimaksud dengan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, yang barang siapa memberikannya kepada selain Allah, menujukannya kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan, dia menjadi musyrik. Bisa dipahami ya? Jadi maksud ibadah atau makna ibadah menurut para ulama adalah nihayatut tazallul, puncak perendahan diri, atau at-ta'atu ma'al khudu', ketaatan yang disertai dengan ketundukan, atau puncak perendahan diri dan puncak ketundukan. Itulah yang disebut ibadah, yang apabila itu ditujukan kepada selain Allah, maka pelakunya menjadi musyrik. Sehingga kalau kita maknai kalimatut tauhid la ilaha illallah, maka maknanya adalah tidak ada yang diibadahi dengan hak selain hanya Allah. Jika diuraikan lagi, tidak ada yang ditunduki dengan puncak ketundukan selain hanya Allah, atau tidak ada yang direndahi dengan puncak perendahan diri selain hanya Allah. Itu maknanya seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada seseorang yang memberikan puncak perendahan dirinya kepada selain Allah, maka dia jatuh pada syirik. Dia menjadi musyrik. Kalau ada orang memberikan puncak ketundukannya kepada selain Allah, maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salah satu bentuk daripada puncak ketundukan adalah sujud. Jika ada seseorang sujud kepada selain Allah, maka dia memberikan sebuah bentuk dari ketundukan, puncak ketundukannya. Tetapi apakah setiap orang yang sujud kepada selain Allah itu menjadi musyrik? Ternyata tidak juga. Padahal itu adalah sebuah bentuk yang menggambarkan adanya ketundukan. Itu pun tidak menjadikan orang yang melakukannya secara mutlak jatuh kepada kesyirikan. Apabila ada seseorang sujud kepada berhala, maka dia jatuh kepada syirik. Baik dia bertujuan untuk ibadah kepadanya atau tidak dengan tujuan beribadah kepadanya, maka dia jatuh kepada syirik. Kenapa? Karena berhala atau as-sanam itu adalah sesuatu yang dibuat untuk ibadah kepada selain Allah. Baik itu yang dibuat dari batu, yang dibuat dari besi, yang dibuat dari emas, atau dibuat dari tanah dan sebagainya. Yang dibuat untuk ibadah namanya sonam atau berhala. Kalau ada seseorang sujud kepada berhala, maka dia jatuh kepada syirik.
Kenapa? Karena dia telah memberikan puncak ketundukannya kepada sesuatu yang dibuat untuk ibadah. Dan itu artinya dia memang memberikan puncak ketundukannya kepada berhala itu, dan karenanya hukumnya adalah syirik. Tetapi jika ada seseorang dia sujud kepada manusia, misalnya seorang anak sujud kepada kedua orang tuanya, atau seorang rakyat sujud kepada rajanya, atau seorang istri sujud kepada suaminya, maka ini bagaimana hukumnya? Padahal sujud itu adalah sebuah perbuatan yang menggambarkan bahwa dia memberikan ketundukannya kepada orang lain. Ini pun tidak mutlak dihukumi sebagai musyrik pelakunya. Dilihat tujuannya. Kenapa dia sujud kepada manusia lain? Apabila dia bersujud kepada manusia lain, tujuannya adalah untuk ibadah, artinya tujuannya untuk memang memberikan puncak ketundukannya kepada selain Allah, memberikan puncak perendahan dirinya kepada manusia itu, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada siapa rajanya, maka di sini dikatakan dia telah jatuh kepada syirik. Tetapi apabila orang itu sujud kepada manusia, tujuannya bukan untuk memberikan puncak perendahan dirinya kepada manusia itu, tetapi untuk menghormati, untuk memuliakan dan mengagungkan manusia tersebut, maka di sini hukumnya tidak syirik. Hukumnya tidak syirik, tetapi hukumnya tetap haram dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat Nabi Muhammad perlu ditegaskan, hukumnya haram seorang manusia sujud kepada manusia lain dengan tujuan untuk hormat. Bukan hormatnya yang haram, sujudnya kepada orang lain dengan tujuan hormat. Perbuatan sujud itu hukumnya adalah haram meskipun tujuannya adalah untuk hormat. Kalau untuk menghormati orang lain, ya kita dianjurkan untuk menghormati yang lebih dewasa, tetapi tata caranya itu bukan dengan sujud kepadanya. Tata caranya bukan dengan sujud kepadanya. Jika seseorang sujud kepada manusia lain dengan tujuan untuk hormat, dia memang tidak jatuh kepada syirik, tetapi dia jatuh kepada maksiyah, jatuh kepada dosa kemaksiatan yang harus dihindari. Hadirin rahimakumullah, di sini ada sebuah penampakan, ada sebuah wujud yang dilakukan oleh seseorang, yaitu berupa sujud, yang secara zahir menunjukkan bahwa orang itu memberikan puncak ketundukannya ketika dalam kondisi sujud itu. Itu pun tidak mutlak orang yang melakukannya, menunjukkan sujudnya kepada selain Allah, dihukumi musyrik. Apalagi sekedar tawassul, apalagi sekedar ta'at, apalagi sekedar roja, apalagi sekedar khauf, apalagi sekedar tabarruk istighatsah. Lebih utama tidak dihukumi sebagai syirik. Wong yang sujud saja itu tidak dihukumi syirik secara mutlak. Yang sujud kepada manusia itu saja tidak dihukumi sebagai syirik secara mutlak. Apalagi yang ini tadi, yang secara zahir dia lebih ringan dibandingkan dengan sujud, perbuatan sujud kepada manusia yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Sayyiduna Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu
datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia langsung sujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengetahui itu, Rasulullah melarangnya. Madza taf'al? Apa yang kamu lakukan, wahai Mu'adz? Kemudian Sayyiduna Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku melihat bahwa orang-orang di daerah Syam, mereka pada sujud kepada para raja mereka. Mereka pada sujud kepada para tokoh-tokoh agama mereka. Sedangkan engkau, wahai Rasulullah, lebih mulia daripada para raja itu, lebih mulia dari para panglima itu, lebih mulia dari para tokoh-tokoh agama itu, maka engkau lebih layak untuk disujuti daripada mereka. Maka saya sujud kepadamu dalam rangka untuk memuliakan. Ini maksudnya dalam rangka untuk mengagungkan dan memuliakanmu, karena engkau lebih mulia dari mereka. Jika mereka disujuti oleh rakyatnya, maka engkau lebih layak untuk mendapatkan itu. Maksud Mu'adz seperti itu. Tetapi Rasulullah kemudian bersabda, la taf'al, jangan kamu lakukan. Artinya apa? Dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sujud kepada manusia lain dengan tujuan hormat itu adalah hukumnya haram, meskipun tidak syirik. Berbeda dengan syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pada masa Nabi Adam alaihi salam, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud apa yang diperintahkan kepada para malaikat terhadap Nabi Adam? Yaitu sujud tahiyyah, sujud untuk menghormati Nabi Adam, untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Dalam syariat Nabi Yusuf alaihi salam, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sujud apa yang mereka lakukan? Sujud tahiyyah, sujud untuk menghormati Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika itu sujud untuk hormat itu hukumnya adalah boleh, tidak haram. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad itu hukumnya haram. Rasulullah kemudian bersabda, jika seandainya aku boleh untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka tentu aku akan perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Ini satu sisi menunjukkan bahwa sujud kepada manusia dengan tujuan hormat itu hukumnya haram, tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa seorang suami itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan istrinya. Seorang istri, dia harus menghormati suaminya, dia harus memuliakan suaminya, dia harus mentaati suaminya selain dalam kemaksiatan. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini juga anjuran bagi seorang istri untuk menghormati dan memuliakan suaminya. Jika dalam sebuah keluarga seorang istri tidak memuliakan suaminya, tidak menghormati suaminya, maka akan terjadi kerusakan dalam rumah tangga itu. Karena seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya, sehingga dia harus dimuliakan.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud yang merupakan gambaran dari gambaran dari ketundukan, gambaran dari perendahan diri, jika ditujukan kepada manusia saja, itu tidak dihukumi langsung pelakunya sebagai musyrik. Apalagi sekedar seseorang kemudian memanggil nama seseorang, nama nabi atau rasul dalam doanya. Sekedar seseorang memiliki harapan atau terhadap manusia lain, seseorang taat kepada manusia lain, yang dari sisi bentuknya dia lebih rendah dibandingkan dengan sujud kepada manusia yang lainnya. Nah, maka itu tidak sama sekali bagian dari perbuatan yang syirik. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ibadah artinya adalah nihayatu tadhallul, ghayatul khusyu' wal khudu', ghayatu tadhallul, puncak perendahan diri, puncak ketaatan dan ketundukan. Ketaatan yang disertai dengan puncak ketundukan. Inilah ibadah yang apabila ditujukan kepada selain Allah, maka dia akan menjadi musyrik yang melakukannya. Itu yang harus dipahami betul. Karena kebodohan terhadap makna ibadah ini menjadi musibah bagi orang-orang Wahabi. Akibat dari kebodohan terhadap makna ibadah, mereka mengkafirkan umat Islam seluruhnya. Akibat dari kebodohan terhadap makna ibadah, mereka mensyirikkan umat Islam. Mereka mensyirikkan semua orang yang bertawassul, padahal semua umat Islam tawassul. Para sahabat tawassul, para ulama salaf tawassul, kita seluruh umat Islam setiap hari tawassul. Akibat kebodohan terhadap makna ibadah, mereka mensyirikkan dan mengkafirkan umat Islam. Sangat fatal, akibatnya sangat fatal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhati-hati juga dalam sebagian ucapan-ucapan yang itu kemudian tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan syara'. Kita lanjutkan kembali. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Makna ayat itu secara zahir seperti itu, bahwa meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah, dari sini kemudian dipahami, sebagian orang memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Kalau ada orang datang kepadanya, misalnya, Pak, tolong hutangi saya uang, minta tolong jangan kepada saya, minta tolong sana sama Allah misalnya. Atau misalnya, Pak, tolong saya ini, jangan kepada makhluk minta tolong itu, minta tolong kepada Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami meminta tolong. Nah, dia mengucapkan itu, baru saja membaca terjemahan Al-Fatihah, iyyaka nasta'in, kemudian dia melarang orang lain meminta tolong kepada orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di sini kita penting untuk mengetahui apa sih makna iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, al-isti'anah dalam ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai al-isti'anah al-khassah. Al-isti'anah al-khassah. Isti'anah meminta pertolongan yang khusus.
Bukan meminta pertolongan secara umum, tetapi meminta pertolongan yang khusus. Apa maksudnya meminta pertolongan khusus? Yaitu meminta pertolongan tertentu, yang tertentu, yang khusus, yang tertentu. Yang tertentu itu seperti apa? Seperti misalnya meminta hidayah, meminta taufik. Itu yang nggak boleh meminta kepada selain Allah. Nggak boleh seseorang misalnya mengatakan, ya akhi, ya fulan misalnya, ihdini misalnya, wahai saudaraku, berilah aku hidayah misalnya. Nggak bisa mengatakan seperti itu. Nggak bisa seseorang misalnya mengatakan kepada temannya, ya akhi, waffiqni alal amalil khair misalnya, berikanlah aku taufik biar saya bisa melakukan amal kebaikan. Tidak bisa kalau seperti itu. Ini yang dimaksud iyyaka nasta'in. Kalau meminta hidayah, ya hanya kepada meminta pertolongan untuk mendapatkan hidayah, itu hanya kepada Allah. Kalau meminta pertolongan untuk mendapatkan taufik, itu adalah kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk, bukan kepada teman, bukan kepada Pak Kiai, bukan kepada Pak Ustadz, bukan kepada Syekh, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Bukan maknanya meminta pertolongan secara umum. Kalau minta pertolongan secara umum dalam kehidupan sehari-hari ini, hampir setiap hari kita meminta tolong kepada orang lain. Hampir setiap hari. Karena kita ini makhluk yang ajiz, makhluk yang lemah. Kita selalu meminta pertolongan kepada orang lain. Tolong bawakan tas saya, tolong dihapus papan tulisnya, tolong rumahnya disapu, tolong belikan saya telur misalnya, tolong. Betapa banyak tolong yang kita ucapkan karena kita adalah orang yang lemah. Dikatakan kita makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika meminta tolong kepada selain Allah secara umum dianggap sebagai syirik, maka semua orang akan menjadi syirik menurut mereka. Dan mereka pun kita yakin juga sering meminta pertolongan kepada selain Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi meminta pertolongan yang tidak kepada selain Allah yang tidak diperbolehkan, itu adalah meminta pertolongan secara khusus, seperti meminta pertolongan mendapatkan hidayah atau mendapatkan taufik, seperti itu. Bukan meminta pertolongan yang biasa kita ucapkan kepada sesama kita, yaitu meminta pertolongan yang bersifat umum. Bahkan bertolong-tolongan atau saling tolong-menolong itu bahkan dianjurkan dalam agama. Dalam Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian, bertolong-tolonglah atau saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong kalian di dalam dosa dan permusuhan. Nah, artinya kita diperintahkan saling menolong. Artinya lafaz tolong kepada sesama dalam kebaikan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tolong menolong dalam makna yang umum. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi
madamal 'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah itu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau kita mau menolong saudara kita, maka insya Allah Allah akan menolong kita juga dalam permasalahan-permasalahan yang kita butuhkan. Hadis ini rawahu Muslim, hadis sahih yang menunjukkan bahwa kita boleh saling tolong menolong dan bahkan kita dianjurkan untuk menolong sesama muslim dalam kebaikan. Nah, jika meminta tolong kepada sesama muslim itu dianggap syirik oleh orang Wahabi mutlak, maka ini bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Padahal berulang kali kita katakan bahwa ayat Al-Quran tidak saling bertentangan, bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan hadis. Tidak bisa dipertentangkan antara iyyaka nasta'in dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tidak bisa dipertentangkan iyyaka nasta'in dengan wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Enggak bisa. Jadi bagaimana iyyaka nasta'in? Di situ maknanya adalah isti'anah yang khusus. Sementara dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu adalah pertolongan, meminta pertolongan dalam makna yang umum, meminta pertolongan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahwa ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, keyakinan kita tetap tidak berubah. Seperti halnya yang kita sampaikan sebelumnya. Kita tetap meyakini bahwa pencipta manfaat dan madarat adalah Allah. Dan kita tetap meyakini bahwasanya pencipta pertolongan adalah Allah. Pada hakikatnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanyalah sebab dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya mengatakan kepada saudara kita, tolonglah hutangi saya uang misalnya, maka pada hakikatnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini adalah sebagai sebab saja. Karena itu tidak setiap orang yang kita mintai pertolongan dia akan menolong kita. Saya ulangi lagi, tidak setiap orang yang kita mintai pertolongan maka dia akan menolong kita. Kenapa? Karena dia bukan pencipta pertolongan. Ada kalanya orang yang kita mintai pertolongan itu memberikan pertolongan kepada kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk mau menolong kita. Ada kalanya orang yang kita mintai pertolongan, dia tidak bergeming, bahkan sama sekali tidak berminat untuk menolong kita. Kenapa? Allah tidak memberikan taufik kepadanya untuk mau menolong kepada sesamanya. Berarti pada dasarnya siapa yang menciptakan pertolongan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya sebagai sebab saja. Dan tidak mengapa kita melakukan ittikhadul asbab, kita menjadikan makhluk sebagai sebab atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita misalnya meminta pertolongan kemudian orang lain tidak mau menolong kita, ya tidak perlu kecewa karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk menolong kita dengan sebab orang itu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menolong kita dengan sebab orang lain. Ya udah, datang kepada orang lain. Allah tidak menghendaki kebaikan pada dia,
menghendaki kebaikan pada orang lain untuk bisa menolong kita. Ternyata dia tidak juga dikehendaki sebagai sebab datangnya pertolongan Allah untuk kita, datang kepada orang lain lagi. Itu tidak masalah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Nah, jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka meminta pertolonganlah kepada Allah. Nah, itu maksudnya adalah yang lebih utama. Yang lebih utama, jika kamu mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka yang lebih utama kamu meminta tolonglah kepada Allah. Bukan larangan bagi kita untuk meminta kepada selain Allah, dan juga bukan larangan kepada kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Bukan larangan sama sekali. Nggak ada larangan di situ. Tidak ada yang mengatakan la tas'al ghairallah. Tidak ada kata-kata la tasta'in bi ghairillah. Tetapi yang ada adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, jika kamu meminta, maka sebaiknya meminta kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka sebaiknya kamu meminta pertolongan kepada Allah. Jika kamu dalam kondisi terjepit, misalnya kamu nggak punya uang, misalnya sudah lama anak pondok nggak punya uang, sudah seminggu nggak punya uang misalnya. Nah, kamu di sini apa? Ya, idza sta'anta fasta'in billah. Jadi yang lebih utama kamu meminta saja kepada Allah. Jadi kamu langsung nanti malam jam 3 malam kamu bangun, kemudian kamu sholat, kemudian mintalah tolong kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku, misalnya. Tolonglah aku. Maka itu lebih utama. Tetapi jika kamu kemudian nggak melakukan itu, tapi kamu datang kepada orang, kemudian Pak, tolong utangi saya uang, itu juga boleh. Nah, itu juga boleh. Itu maksudnya yang lebih utama, jika kamu minta tolonglah kepada Allah. Sembunyikan diri kamu, kalau kamu itu orang fakir, sembunyikan dari orang lain, seolah-olah kamu orang yang kaya, seolah-olah kamu orang yang nggak membutuhkan pertolongan orang lain. Tetapi di tengah malam kamu meminta tolong kepada Allah atas kondisi yang sebenarnya dari kamu. Nah, ini yang lebih utama begitu. Nah, yang lebih utama begitu. Tetapi bukan berarti nggak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah dengan tetap meyakini bahwa Allah lah pencipta pertolongan. Allah lah pada hakikatnya yang memberikan pertolongan kepada kita. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti kita mengatakan misalnya, jika kamu makan, maka makanlah sate. Nah, itu artinya apa? Bukan berarti makan selain sate nggak boleh. Artinya sebaiknya kamu makan sate karena kamu darahnya rendah. Maka saya bilang kepada kamu, jika kamu makan, maka makanlah sate. Bukan berarti melarang orang lain untuk memakan selain sate. Bukan berarti begitu. Sama seperti ini, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Bukan artinya melarang untuk meminta tolong kepada selain Allah. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk istighosah dengan lafal kita meminta pertolongan kepada
kepada makhluk, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertolongan. Dalam hadis disebutkan, inna lillahi azza wa jalla malaikah siwal hafadhah yaktubuna ma saqata min waraqis syajar fa idza asaba ahadakum urjatan bi ardi falatin falyunadi a'inu ibadallah. Nah, yang bagian akhir ini dikatakan, apabila salah seorang kalian mendapatkan kesulitan, idza asaba ahadakum urjatun, ya, apabila salah seorang kalian mendapatkan kesulitan bi ardi falatin, di tanah lapang, falyunadi, maka hendaknya dia memanggil a'inu ibadallah. Dia mengatakan, tolonglah wahai para hamba Allah. Yang dimaksud adalah para malaikat. Jadi Rasulullah mengajarkan doa ini, doa yang inti isinya adalah istighasah. Tolonglah wahai para hamba Allah, wahai para malaikat. Ini kan di tengah padang pasir yang luas. Itu kan nggak tahu arah, mau ke sana kemana. Dia bingung di tengah-tengah itu, maka dia diajarkan sebuah doa oleh Nabi, a'inu ibadallah, wahai para malaikat, tolonglah kami. Ini menunjukkan apa? Bahwa meminta pertolongan, sekedar meminta pertolongan kepada selain Allah, itu bukan syirik, itu bukan kufur. Bahkan itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama. Yang nggak boleh itu adalah meminta pertolongan yang khusus, seperti meminta pertolongan untuk mendapatkan hidayah atau taufik. Maka itu nggak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.